Nah, di sini kami sebagai kelompok PBAK ingin menjelaskan atau melakukan penyuluhan mengenai anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sudah menyempatkan hadir untuk datang ke penyuluhan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Abenza dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas PBAK dari Bunda Putri. Baiklah, untuk materi yang saya sampaikan adalah tentang apa aja sih usaha-usaha pemerintah untuk memberantas dan juga melindungi daripada korupsi-korupsi yang ada di negara kita ini. Yang pertama itu ada upaya dari penyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP. Yang kedua, membangun koalisi dan advokasi bersama tingkat pusat dalam wadah komite advokasi nasional atau yang disebut dengan AKN. Dan yang ketiga, membangun koalisi advokasi daerah di 34 provinsi sesuai dengan provinsi di negara kita. Yang keempat, menerbitkan panduan pencegahan korupsi sektor swasta, baik perusahaan besar dan juga UKM. Yang kelima, mensosialisasikan resiko-resiko hukum kepada masyarakat biar masyarakat tahu kalau misalkan korupsi ini loh resikonya, biar ada pikiran ataupun bayang-bayangan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang keenam, memberikan pemahaman dasar anti korupsi, prinsip panduan Indonesia melawan uang politik, mendorong kemampuan pencegahan dan juga kampanye gerakan profit, dan juga terus mendorong penegakan hukum terutama undang-undang tentang korupsi di Indonesia. Ini sebelum saya melakukan penyuluhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Zefan Rivaldo dari kelas 2B Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu tujuan akhir dari berbagai usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Ada baiknya untuk tujuan ini agar dapat tercapai, kami sebagai penyuluh anti korupsi menanamkan kepada masyarakat agar memiliki sikap anti korupsi yang telah mendarah daging baiknya atau mengakar dari sejak dini. Dan saya juga akan menjelaskan mengapa tujuan ini belum tercapai di negara kita ini. Yang pertama, penyebabnya yaitu ringannya hukuman kepada para pelaku korupsi atau yang kita kenal dengan koruptor. Yang kedua yaitu sistem yang tidak berjalan dengan efektif, serta yang ketiga yaitu pejabat yang serakah terhadap jabatannya dan budaya masyarakat yang telah mengakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Monika Utami dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberantasan korupsi, di mana indikator keberhasilan pemberantasan korupsi adalah saat kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Pencegahan korupsi menurut saya bisa dilakukan dengan mendorong reformasi dan transparansi birokratis di sektor anggaran, pajak, perizinan, dan layanan publik. Ada 3 indikator, yaitu antara lain mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks persepsi korupsi, mengukur sistem anti korupsi di Indonesia dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, dan menerapkan indikator sistem integritas nasional yang tengah disusun oleh KPK. Masing-masing diukur dengan kinerja yang diperoleh melalui indeks pencegahan korupsi dan indeks penegakan hukum. Tindak pidana korupsi, rasio tindak pidana korupsi, indeks kepuasan stakeholder terhadap laporan pencegahan korupsi. Adapun visi KPK
Dengan penjelasan lembaga penggerak pemberantasan korupsi, selain sebagai pelaku, KPK juga berperan sebagai pemicu dan pemberdayaan atau trigger lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berintegritas, menjalankan organisasi secara kompeten, transparan, dan akuntabel dengan tetap melakukan interaksi secara luas tanpa ada penyimpangan atau zero tolerance. Efektif, semua elemen bangsa berperan serta dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemberantasan korupsi. Efisien, pemanfaatan sumber daya pengemangku kepentingan stakeholder ke pemberantasan korupsi secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang role model daerah atau negara anti korupsi. Jadi, di Indonesia mulai tahun 2020, khususnya di daerah Sulawesi Selatan sudah mulai diterapkan mengenai pendidikan anti korupsi. Dan di Indonesia sendiri, Sulawesi Selatan dinobatkan sebagai role model atau daerah anti korupsi. Untuk di negara yang ada di dunia, negara yang menjadi role model sebagai negara anti korupsi salah satunya ada Singapura dan Denmark. Mungkin cukup sekian sosialisasi singkat dari saya. Jika mesti ada yang ditanyakan, boleh langsung bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Fadila dari jurusan Analisis Kesehatan Prodi D3 TLM Poltekkes semester 10. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Ada beberapa dampak korupsi di berbagai bidang, yaitu yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi, yaitu penurunan produktivitas, publik tidak lagi percaya demokrasi, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pemerintahan, yaitu etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Yang ketiga, dampak korupsi di bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan. Yang keempat, dampak korupsi di bidang politik, yaitu pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Yang kelima, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Dampak yang terakhir yaitu dampak korupsi di bidang lingkungan, yaitu kualitas lingkungan rendah dan kualitas hidup yang menurun. Perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukum finansial koruptor. Terpidana korupsi diberikan sanksi berupa penjara dan hukuman finansial atau hukuman berupa uang yang harus dikembalikan ke negara. Hukuman finansial merupakan gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Kerugian negara akibat korupsi dari 2001 sampai 2013 mencapai 9,637 triliun. Namun total finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya 10,77 triliun atau hanya 10,0% dari kerugian negara. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dini Arianti dari kelas 2B Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur biaya korupsi. Menurut Brand and Friess dikatakan bahwa biaya sosial korupsi meliputi 3 hal, yakni biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Biaya antisipasi
Misalnya biaya penyidikan yang dilakukan oleh jaksa, polisi, hakim melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Terakhir, biaya akibat korupsi yang dibedakan menjadi dua, yakni biaya implisit dan biaya eksplisit dari korupsi. Biaya eksplisit bisa dikatakan perhitungan kerugian negara dari suatu tindakan pidana korupsi. Dalam hal ini kerugian langsung, sedangkan bisa implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung muncul dari perilaku korupsi itu, namanya menjadi biaya oportunitas dari perilaku korupsi itu yang tentunya membebani dan bisa berdampak pada aspek ekonomi maupun investasi dalam sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yusmanirung dari D3TLM Program 2B. Di sini saya akan memberikan materi tentang hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Jadi korupsi merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan dan moral. Biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi disebut dengan biaya korupsi. Dampak dari tindakan pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, dan biaya pendidikan yang mahal. Kemiskinan meningkat hingga naiknya besar pajak setiap tahun. Pada dasarnya, biaya korupsi adalah besar dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya korupsi ini mencakup kerugian uang negara atau pemerintah, tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian korupsi. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Pengertian korupsi secara umum dalam kamus besar dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat, dan korupsi adalah kata benda. Korup artinya buruk, rusak, atau busuk. Arti lain dari korup adalah memakai barang atau uang yang dipercayakan kepada dapat atau disogok. Selanjutnya, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, menurut kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Selanjutnya, pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama ada Nurdana. Menurut Nurdana, kata korupsi berasal dari bahasa Yunani yang berarti koruptor, yang memiliki arti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan juga hukum. Selanjutnya, menurut Katono. Katono mendefinisikan korupsi yaitu tingkah laku salah satu individu yang memakai wewenang dan jabatan yang digunakan untuk mengambil atau mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, menurut Jeremy Pope tahun 2002, definisi korupsi menurut Jeremy yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan dirinya sendiri atau perilaku yang tidak mematuhi prinsip mempertahankan darah. Selanjutnya, pengertian korupsi secara hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dikenakan pidana penjara atau korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua ada suap menyuap, yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi.
Perkenalkan, nama saya Ratna Wila Sanggraheni. Di sini saya akan penyuluhan PBHK, yaitu faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor eksternal yaitu faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar yang meliputi dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua ada aspek politis, dan yang ketiga ada aspek organisasi. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Aspek politis yaitu faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis. Dan yang terakhir aspek organisasi yaitu yang pertama kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, yang kedua tidak adanya kultur organisasi yang benar, ketiga kurang memadai sistem akuntabilitas, keempat kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan yang kelima lemahnya pengawasan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori-teori penyebab korupsi. Ada 5. Yang pertama, teori korupsi Jack Bolnick, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang kedua, ada teori korupsi Robert Kliggard, yaitu korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang ketiga, ada teori korupsi Donald, yaitu 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Dan yang keempat, ada teori cost-benefit model, yaitu menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Dan yang kelima, ada teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, atau kelemahan sistem pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan niat atau keinginan, atau didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dari kelas 2B TLM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Dasar hukum yang baru diperbaharui dan sangat fundamental bagi KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dasar hukum itu ada 4. Yang pertama pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia telah memiliki aturan hukum dan penegakan hukum yang cukup memadai untuk pemberantasan korupsi. Namun permasalahannya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangkaian melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia. Di antaranya yaitu penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pemeriksaan dan terbuka, himbauan kepada masyarakat, penguasaan penggunaan penggunaan tindakan dan pencatatan informasi. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Fitriadisa dari kelas 2B TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang 30 delik tindak pidana korupsi. Definisi korupsi dijelaskan di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2 delik mengatur perbuatan tentang kegiatan yang merugikan negara, dan 28 delik lainnya terkait perilaku penyelewengan uang negara. Berdasarkan pasal tersebut, 30 delik tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7, yaitu yang pertama kerugian
keuangan negara. Contohnya masyarakat yang tidak membayar pajak. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya membayar sejumlah uang untuk meluluskan suatu barang dari bea cukai. Yang ketiga, penggelapan dana dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Selanjutnya, suap dan pungli atau pemerasan adalah gratifikasi. Yang pertama, suap terjadi apabila penggunaan jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai walau menganggap prosedur. Dua, pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat terjadinya tujuan si pengguna jasa walau melanggar prosedur. Yang ketiga, gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun. Selanjutnya, strategi pemberantasan pasca reformasi pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Berbagai upaya ditempuh baik untuk mencegah maupun untuk menindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam rencana strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, ada 6 strategi nasional yang telah dirumuskan. Yang pertama, pencegahan hukum. Yang kedua, penegakan hukum. 3, harmonisasi peraturan perundang-undangan. 4, kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi. 5, pendidikan budaya anti korupsi. 6, mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integrasi adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nilai-nilai anti korupsi antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Baiklah, itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Baiklah, sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf dan terima kasih atas apresiasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.